Di beberapa sudut terpencil di planet kita, ada tempat-tempat yang tidak hanya mengundang kekaguman, tetapi juga menantang batas keberanian manusia. Tempat-tempat ini adalah persimpangan antara keindahan yang memukau dan bahaya yang mengintai, di mana setiap langkah adalah pertaruhan dan setiap pemandangan merampas napas Anda. Selamat datang di tempat-tempat yang seharusnya tidak ada, namun tetap memanggil jiwa-jiwa paling berani untuk menyaksikannya. Bayangkan sebuah perjalanan di mana satu kesalahan kecil berarti lenyap di telan kehampaan. Jauh di Turki Timur, Jalan Batu Kemalie adalah ujian nyali sepanjang 7 km yang terukir di tebing curam ngarai Eufrat. Dibangun dengan tangan selama lebih dari 1 abad, jalan ini menyempit hingga hanya 2,5 meter, dengan jurang 400 meter menganga tanpa pagar pengaman. Di satu sisi, dinding batu menekan Anda. Di sisi lain, kehampaan menanti. Ancaman longsoran batu dan kabut tebal bisa mengubah tikungan buta menjadi jebakan maut dalam sekejap. Meskipun berbahaya, jalan ini tetap digunakan, menjadi pengingat mengerikan bahwa terkadang untuk maju, manusia harus berani menari di tepi jurang. Bagaimana rasanya memanjat tangga menuju kehampaan dengan jurang ratusan meter di bawah tumit Anda? Di pegunungan Dachstein, Austria, tangga menuju surga adalah jawabannya. Struktur baja vertikal setinggi 40 meter ini dipasang langsung ke tebing tandus, tanpa pijakan alami atau tempat istirahat. Pendaki sepenuhnya terpapar pada angin kencang, kabut, dan es yang bisa berakibat fatal. Di sini, kekuatan tubuh dan ketenangan mental adalah satu-satunya jaring pengaman Anda dari gravitasi yang siap mengklaim kemenangannya. Ini bukanlah pendakian untuk mencari pemandangan, melainkan sebuah tantangan brutal untuk menatap langsung ke dalam jurang dan menaklukkan rasa takut di dalam diri. Di tengah gurun sunyi Turkmenistan, bumi memiliki luka yang tak pernah sembuh. Dijuluki Gerbang Neraka, sebuah kawah raksasa telah menyala tanpa henti selama lebih dari 50 tahun. Ini bukanlah keajaiban alam, melainkan warisan dari kesalahan fatal manusia. Pada tahun 1971, setelah sebuah rig pengeboran runtuh, para insinyur membakar kantong gas alam besar di bawahnya, berharap api akan padam dalam beberapa minggu. Mereka salah besar. Api itu tidak pernah padam. Kini, kawah selebar 70 meter itu terus menderu, bersinar seperti portal ke dunia lain di malam hari. Gerbang neraka adalah pengingat abadi bagaimana satu kesalahan perhitungan dapat menciptakan neraka buatan di bumi, api unggun kolosal yang menolak untuk dipadamkan. Dari kejauhan, Danau Redba di Senegal adalah fantasi. Sebuah perairan merah muda yang berkilauan di bawah matahari Afrika. Namun, keindahan ini menyembunyikan kenyataan brutal. Warna mencoloknya berasal dari mikroorganisme dalam air dengan kadar garam ekstrem hingga 40%. Cukup kuat untuk membakar kulit dan mengubah luka kecil menjadi infeksi serius. Namun, bagi para pemanen garam lokal, danau ini adalah sumber kehidupan. Setiap hari, mereka melapisi tubuh dengan mentega shea sebagai perisai, lalu melangkah ke dalam air yang membakar untuk bekerja. Danau Redba adalah paradoks yang hidup, sebuah pemandangan surgawi yang menyajikan neraka bagi mereka yang bergantung padanya, di mana keindahan dan rasa sakit menyatu dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Bayangkan sebuah istana yang melayang di atas awan, dijaga bukan oleh tembok, tetapi oleh kehampaan. Jauh di pedalaman India,
Benteng Harishchandraghat adalah mahakarya yang menentang gravitasi, bertengger di puncak setipis Silet setinggi 1.400 meter. Jalur aksesnya adalah mimpi buruk. Tebing vertikal, pijakan sempit, dan jurang ratusan meter yang siap menelan siapapun yang goyah. Benteng berusia 800 tahun ini dibangun tanpa teknologi modern. Namun para pejuang kuno melintasinya seolah itu jalan biasa. Hari ini, tanpa pagar atau tali pengaman, pengunjung modern berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Ini adalah pengingat yang meresahkan. Kita mungkin lebih maju, tetapi belum tentu lebih kuat. Seberapa berhargakah hidup Anda? Di Pakistan Utara, pertanyaan itu dijawab setiap hari di Jembatan Gantung Husaini, yang sering disebut sebagai jembatan paling berbahaya di dunia. Ini bukan julukan berlebihan. Struktur sepanjang 200 meter ini adalah rajutan horor dari papan kayu lapuk dan kabel usang, dengan celah lebar yang memaksa Anda melangkahi kekosongan. Angin gunung yang ganas mengayunkannya seperti pendulum maut. Satu kesalahan berarti jatuh ke sungai glasial di bawah, tanpa harapan selamat. Yang paling mencengangkan, ini bukan atraksi ekstrem, melainkan jalur vital harian bagi penduduk setempat, termasuk anak-anak. Jembatan Husaini adalah bukti nyata bahwa apa yang kita anggap sebagai tantangan maut adalah kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Bagaimana rasanya menyaksikan rumah Anda ditelan perlahan oleh danau beracun? Di pegunungan Rumania, desa Giamana tidak mati. Ia dibunuh. Pada tahun 1970, sebuah lembah subur dikorbankan untuk menjadi tempat pembuangan limbah dari tambang tembaga raksasa. Secara perlahan, lumpur asam yang kaya logam berat merayap naik, menenggelamkan rumah, kebun, dan kenangan. Hari ini, Giamana adalah pemandangan surrealis yang mematikan. Sebuah danau berwarna karat dan oranye menyembunyikan sebuah desa di bawahnya. Satu-satunya yang tersisa adalah puncak menara gereja yang menjulang dari permukaan air seperti nisan terakhir, sebuah penanda bisu dari komunitas yang pernah hidup. Ini adalah monumen tragis dari harga kemajuan industri, sebuah lanskap indah yang diubah menjadi kuburan kimia. Ada jalan yang dibuat untuk menghubungkan kota, dan ada yang dibuat untuk menantang maut. Jalan Raya D915 di Turki jelas termasuk kategori kedua. Dianggap sebagai salah satu jalan paling mematikan di dunia, puncaknya adalah Derebasu Turns, serangkaian 29 tikungan jepit rambut yang menempel di sisi tebing tanpa pagar pengaman. Jalan ini begitu sempit sehingga jika dua mobil bertemu, salah satunya harus mundur di tepi jurang yang menganga. Kabut, salju, dan longsoran batu bisa muncul kapan saja, mengubah perjalanan menjadi pertaruhan buta. Di sini, keterampilan mengemudi tidak cukup. Anda butuh keberuntungan. Satu kesalahan kecil akan mengirim Anda terbang bebas menuju kehancuran. Tinggi di Himalaya India, hampir 5.000 meter di atas permukaan laut, terletak sebuah danau glasial bernama Robkun. Namun, para pelancong mengenalnya dengan nama yang lebih mengerikan, Danau Kerangka. Setiap musim panas, saat es mencair, pemandangan yang menghantui terungkap. Ratusan kerangka manusia muncul dari bawah air dangkal dan di sepanjang tepiannya. Selama beberapa dekade, asal-usul mereka adalah misteri. Analisis modern mengungkapkan sebuah tragedi kuno dari abad ke-9. Sekelompok peziarah kemungkinan terjebak dalam badai es dahsyat yang tak terduga. Tengkorak-tengkorak mereka retak akibat hantaman es seukuran bola kriket. Untuk mencapai Robkun sendiri adalah sebuah perjuangan melawan alam. Perjalanan berhari-hari melintasi medan berbahaya dan udara tipis membuat banyak pendaki modern menyerah. Danau ini adalah pengingat yang dingin bahwa di hadapan amukan alam, manusia hanyalah makhluk yang rapuh.
Bisakah Anda mendengar jeritan tanpa suara? Jauh di jantung gurun Atacama yang tandus di Chili, sebuah tangan raksasa muncul dari lautan pasir seolah-olah sedang memohon pertolongan dari langit. Mano del Desierto, atau Tangan Gurun, adalah patung beton setinggi 11 meter yang berdiri sendirian di salah satu tempat terkering di bumi, di mana hujan adalah mitos dan keheningan begitu pekat. Diciptakan sebagai simbol universal dari kerapuhan dan kesepian manusia, ia hanya ditemani oleh jalan raya terpencil dan cakrawala tak berujung. Tangan ini bukan sekadar patung, ia adalah cermin dari jiwa kita. Sebuah pengingat yang menghantui betapa kecil dan rapuhnya kita di hadapan kekosongan alam yang agung. Bagaimana rasanya berjalan di jalur yang diciptakan oleh perang, di mana setiap langkah adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Di puncak-puncak tajam, Pegunungan Dolomites, Italia, terdapat Via Ferrata, jalan besi. Ini bukanlah jalur pendakian biasa, melainkan warisan Perang Dunia I. Sebuah jaringan kabel baja dan tangga besi yang dipakukan ke dinding batu vertikal untuk memindahkan pasukan. Kini, jalur-jalur ini menantang para petualang modern di ketinggian lebih dari 3.000 meter, di mana oksigen menipis dan cuaca bisa berubah menjadi badai mematikan dalam sekejap. Meskipun ada kabel pengaman, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, dan kematian tetap menjadi tamu yang akrab. Via Ferrata mengaburkan batas antara rekreasi dan pertarungan untuk bertahan hidup, menempatkan orang biasa di lingkungan yang tidak pernah memaafkan kesombongan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.